nomor pertama ini, oh ya sebelumnya kita harus download challenge-nya dulu. Nah di sini kan saya udah download challenge-nya, jadi kita buka. Nah di sini tuh challenge-nya sebelumnya ada password-nya. Ini kita copy dulu untuk buka filenya. Nah ini filenya Mas Tiller. Nah kita kopas. Nah nanti baru kebuka untuk di Wireshark-nya. Nah untuk nomor 1 ini kita disuruh cari how many packets does the capture have. Jadi kita suruh nyari paketnya berapa. Jadi kita lihat di di statistik. Nah di sini kita bisa capture file properties untuk melihat propertiesnya. Nah di sini itu kita ketemu. Nah ini paketnya ini ketemu di 4003. Jadi coba kita masukkan. Nah ini udah kesolve. Baik, untuk nomor selanjutnya yaitu kita ditanyain untuk time ketika first pack capture. Nah di sini itu kita lihat di view-nya dulu, kita atur dulu untuk time display format. Nah di sini tuh pakai UTC date and time of day. Kita klik. Nah ini yang kita lihat yang baris pertama, ini berarti yang benar-benar pertama banget. Nah kita sesuaiin aja formatnya sama ini, sama yang diminta juga. Masukin waktunya. Ini terus kita masukin UTC karena tadi pakai UTC. Nah dia bakal berhasil ke solve. Nomor selanjutnya ini kita disuruh untuk mencari durasi of the capture. Nah di sini tuh kita lihat di statistik lagi. Nah ini kan ada capture file properties. Nah di sini kita lihat di elapsed. Ini tuh sebagai durasinya. Kita submit. Nah udah benar. Oke, mungkin dilanjut ke nomor 4. Nah, di sini tuh kita disuruh nyari yang paling aktif komputer saat di link level. Nah, di sini tuh merujuk ke Ethernet ya. Ya, untuk nyari Ethernet sendiri di Wireshark itu pakai statistik, terus kemudian kita cari di endpoints-nya. Nah, bakal ketemu endpoints-nya di Ethernet-nya di ini. Di address-nya di 0008. Mungkin kita coba masukin sesuai formatnya juga. Dia bakal ke solve. Baik, untuk nomor selanjutnya di nomor 5 ini kita tuh disuruh nyari manufacturer of the NEC of the most active system at the link level. Tadi kan udah temu ya Ethernet-nya, Ethernet address-nya. Nah, untuk caranya sendiri itu yang pertama ini kita Ethernet address dengan tadi. Nah, di sini tuh kita lihat di Ethernet-nya. Dan itu help p. Nah kita di sini kan formatnya underscore p. Nah ini apa? Mungkin bisa lebih jelasnya kita tuh cari di DNS checker di sini. Terus kita masukin addressnya tadi. Ini terus kita cek dulu. Kemudian nah ternyata Hewlett Packard. Nah kita copy sini. Terus kita paste. Kita sesuai formatnya. Kita submit. Nah benar. Jadi tadi kan yang di nomor 5 ini udah ketemu ya. Tadi jawabannya itu Hewlett Packard. Nah, sekarang kita tuh kita disuruh nyari headquarternya dari Hewlett. Kita cari di Google aja. Headquarternya Hewlett Packard. Nah, di sini tuh ternyata Palo Alto. Jadi ini Palo
Itu jawabannya. Baik, untuk nomor selanjutnya di nomor 7 ini kita disuruh mencari berapa banyaknya alamat pribadi dari Netmax 24. Di sini kita cara nyarinya mungkin kita buka di Warsak terlebih dahulu, kemudian kita lihat di statistik, kemudian kita cari di endpoints-nya. Nah, kita lihat di IP address-nya. Nah, di sini tuh ada 4. Untuk yang keempat ini adalah alamat pribadi. Nah, di mana ini untuk alamat yang pertama dan di sini untuk endpoints atau alamat terakhir yang termasuk ke capture. Nah, di sini itu kita dicari berapa alamatnya. Sebenarnya ini kan 4, tapi ternyata yang dilihat itu di 255-nya ini. Jadi 255 ini kan ada 3 ya. Berarti kita tuliskan 3. Baik, selanjutnya untuk nomor 8 di sini kita disuruh untuk mencari most active komputer di level jaringan. Nah, di sini tuh kita harus cari 7 ISO models dulu. Ini tuh kita biar tahu jaringan tuh di layer keberapa. Nah, ternyata itu di layer ketiga untuk jaringan. Level jaringannya di nomor 3. Kemudian kita lihat di Warsapnya lagi, terus kita kembali ke endpoints yang sebelumnya udah. Nah, di sini tuh nilai pertama, kedua, dan di sini ketiga. Nah, berarti IP address-nya itu di akhirnya 132. Kemudian kita cari di kita filter di IP address. Nah, dengan DHCP ini untuk Dynamic Host Configuration protokolnya. Nah, di sini udah banyak. Kita cari yang pertama. Nah, nanti itu muncul kita buka di Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, di sini tuh ada banyak. Nah, tapi kan kita disuruh nyari most active komputer ya. Di sini tuh hostname-nya, berarti kita nyari hostname-nya. Nah, di sini hostname-nya itu ada di Beijing ini. Kita tulis aja. Kita tulis aja. Nah, bakal ke solve. Selanjutnya, kita disuruh nyari IP dari DNS server. Nah, kita filtering langsung aja ke DNS. Oh, ini. Nah, di sini kita lihat yang gak ada 132-nya. Nah, ini berarti DNS-nya itu 10.4.10.4. Kita tulis. Nah, udah benar. Selanjutnya nomor 10, di sini kita disuruh nyari di paket 204. Kita langsung aja pakai filtering frame number. Nah, ini udah ada frame number sama 204 karena kita cari paket yang 204, kita enter. Nah, di sini udah ada satu doang. Terus di sini kita lihat query-nya. Nah, kita lihat di queries. Nah, ini jawabannya. Udah benar. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya di nomor 11 ini kita disuruh mencari IP domainnya dari paket 204 tadi. Nah, cara pakainya itu kita pakai frame contains, nah performainvoice.com kan yang udah kita inputin itu kita cari. Nah, ketemukan di sini. Nah, ternyata IP destinasinya adalah di 217. Kita tulisin aja langsung. Nah, udah benar kita copy. Nah, ini tuh
relevan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu negara mana sih yang menggunakan IP tersebut. Nah, pertama kita cari info. Nah, di sini untuk mencari dari IP mana, nah kita masukin IP-nya, IP-nya. Nah, di sini country-nya adalah France. Jadi kita tulis dari Prancis. Itu benar. Baik, untuk nomor selanjutnya, di nomor 13 ini kita disuruh mencari OS yang digunakan ketika komputer nyala. Nah, di sini itu kita pertama cari HTTP. Di sini cari yang GET, karena dia sedang menjalankan berarti. Kita lihat di Hypertext Transfer Protocol, kemudian di sini nanti kita akan ketemu dengan user agentnya. Di sini itu yang dipakai itu yang Windows NT 61. Kita coba tuliskan. Nah, ya udah bisa. Baik, untuk nomor selanjutnya, di nomor 14 ini kita disuruh nyari nama dari file berbahaya download filenya. Ada akuntan. Jadi yang pertama itu kita apply filternya menggunakan HTTP request method sama dengan get. Ini tuh untuk nyari nama filenya. Nah, di sini kita lihat udah buka semua. Nah, di sini tuh ternyata ada satu yang berbeda dari HTTP. Nah, ini jawabannya di the crowd protected. Mungkin kita bisa tulisin langsung. Nah, ini udah benar. Selanjutnya di nomor 15 ini, what is the MD5 hash of the downloaded file? Jadi tadi kan udah ketemu ya downloaded filenya itu adalah takraw protected.exe. Nah, kemudian saya cari di Google untuk MD5-nya sendiri. Nah, di sini tuh ketemu di aplikasi web Anyone. Kemudian di sini akan muncul MD5-nya. Jadi MD5-nya ini adalah kita copy, kemudian kita masukkan kodenya. Benar. Baik, untuk nomor selanjutnya kita disuruh untuk mencari software apa yang dijalankan ketika menampung malware ini. Jadi yang pertama kita cari di Wireshark-nya, kita cari HTTP. Dan di sini pastikan kita cari yang HTTP ya. Nah, terus kita cari di hypertext-nya. Nah, di sini nanti akan ketemu server yang digunakan. Nah, di sini jawabannya Lightspeed. Benar. Jadi untuk nomor selanjutnya ini kita disuruh nyari public IP-nya dari victims komputer. Nah, di sini kita pakai Wireshark-nya, kemudian kita edit dulu. Nah, kita sudah nyari IP, kita edit di appearance, terus ke kolom, terus ditambahin ini namanya host, karena kita nyari IP hostnya. Kemudian ini kita ganti custom, karena mau kita ubah-ubah. Terus nah di sini itu HTTP host. Kita nyari hostnya. Kemudian kita pakai filter. Di sini kita cari HTTP request. Karena ini untuk request, nah kita cari hostnya yang beda. Nah di sini tuh pakai word ini. Kemudian kita klik kanan. Kita follow HTTP stringnya. Ini untuk mencari public IP-nya. Nah, di sini udah ketemu public IP-nya. Ini tinggal kita kopas, terus kita masukin. Jadi di nomor selanjutnya ini, di 18, kita tuh disuruh nyari negara mana yang ngirim email servernya. Nah, kita lihat di sini, kita filterin pakai SMTP. Simple Mail Transfer Protocol. Nah, di sini tuh kebanyakan dari 23 229. Jadi kita cari dulu protokol dari mana. Dari ya.
Di sini itu country-nya United States Amerika. Jadi kita tulis United. Benar. Baik, untuk nomor selanjutnya ini kita disuruh nyari software apa yang nge-run email server ke pencuri data. Jadi di sini sama kayak tadi SMTP, terus kita follow TCP streamnya. Nah di sini tuh paling atas sendiri itu software yang digunakan. Nah kita copy paste, terus cek benar. Untuk nomor selanjutnya ini mencari email akun yang mencuri data. Itu bisa dilihat di sini. Nah, resep tuh sales dalam nah kita kopas terus kita paste. Untuk nomor selanjutnya kita disuruh nyari password yang digunakan itu. Kita lihat di file yang tadi, terus di sini tuh udah ada langsung passwordnya. Nah, passwordnya ini pakai base64. Jadi sebelumnya kita cari dulu CyberSafe. Nah, terus kita inputin. Nah, ini dari base64. Sorry. Nah, ini udah ketemu passwordnya. Nah, baik, untuk nomor selanjutnya ini kita disuruh nyari varian malware-nya yang exfiltrate the data. Jadi di sini kita buka file TCP tadi yang udah kita follow. Nah, di bawah ini itu ada malware variannya. Kita kopas. Nah, ini tuh kita masukin ke base64 yang tadi udah ada. Nah, di sini bakal lihat how keylognya di reborn v9. Jadi untuk ini buatnya itu reborn v9. Kita submit, nah bakal benar. Baik, untuk nomor selanjutnya ini kita disuruh nyari akses kredensialnya Bank of America dengan ketentuan username password. Nah ini kan tadi udah kita terjemahin ya di sini. Kita cari yang Bank of America di sini. Nah, untuk username sama password ini kita ketemu ini. Jadi tinggal kita kopas aja. Ini username, terus kita titik 2 untuk passwordnya. Untuk pertanyaan yang terakhir, kita tuh disuruh nyari berapa menit data ini get exfiltrate. Nah, kita lihat di Wireshark-nya. Di sini kita SMTP dulu. Nah, kita lihat berapa menitnya itu. Nah, ini kan 38, terus ini 48, kemudian 58, dan begitu seterusnya. Jadi bisa disimpulin itu 10 menit. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih.